Sufi Islamic Boarding School. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa aulakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Qala ta'ala Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah ini khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala yang dilarang dan diharamkan. Karena dengan keimanan dan ketakwaan, amalan-amalan kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta surga kita raih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Dan dengan ketakwaan, kita memperoleh kemudahan dari setiap kesulitan, diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, serta mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Begitu banyak keutamaan takwa sehingga wajar ia menjadi sebaik-baik bekal. Ia menjadi sebaik-baiknya bekal bagi kita. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tahun ini tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa 20 Juni yang lalu. Pada hari Jumat ini berarti kita berada pada hari keempat bulan Dzulhijjah. Pada 10 hari pertama Dzulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Karena amalan-amalan kebaikan yang dilakukan pada hari itu dilipat gandakan pahalanya, bahkan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yani ayyamil 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal solih pada hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini.
yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun." Di antara amalan-amalan yang disyariatkan di hari-hari penuh mulia ini adalah yang pertama, beribadah haji dan umroh. Amalan ini adalah amalan yang paling utama dan tidak semua umat Islam mampu mengerjakannya. Di antara keutamaannya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah." Dari umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Kemudian amalan berikutnya yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya terutama pada hari Arafah. Telah kita ketahui bersama bahwa di antara amalan yang paling mulia adalah puasa, as-shaum. Dan jika puasa itu dikerjakan di hari-hari yang mulia, maka bertambah banyaklah kemuliaan di dalamnya. Terutama puasa di 9 Dzulhijjah yang disebut juga puasa Arafah yang bertepatan dengan hari Rabu 28 Juni nanti. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian amalan ketiga adalah takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ulama ahli tafsir menafsirkan dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Dan berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Maka berbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Dan takbir tahlil pada saat ini tidak dibatasi tempat, sehingga dimanapun selama tempat itu layak maka dianjurkan bertakbir. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Mereka berdua pergi ke pasar dan bertakbir, sehingga yang lain mengikuti dan pasar menjadi ramai dengan gemuruh takbir. Kemudian amalan yang keempat, berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Waqad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. Muttafaqun alaih. Kemudian amalan berikutnya, tidak mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Selain dari amalan yang disebutkan, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah lainnya, seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya, bahkan menjadi amalan yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi,
wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, waktu demi waktu telah kita lalui, hari demi hari telah kita lewati, bahkan tahun pun terus berganti. Namun dari banyaknya waktu yang kita lalui, masih sedikit perubahan dalam diri. Hati masih ternodai oleh dosa-dosa yang dikerjakan sana dan sini. Maka sudah sepantasnya kita untuk selalu bertaubat setiap hari. Minimal 70 atau 100 kali beristighfar seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampunan dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Di sisa-sisa hari yang penuh mulia ini, marilah kita memperbanyak taubat, meninggalkan maksiat, serta memperbanyak amalan solih yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Memperbanyak zikir, takbir, tahlil dan tahmid beserta berkurban di hari raya nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak kisah inspiratif yang berasal dari kisah nyata di sekitar kita. Di antaranya, ada seorang nenek usia 94 tahun, seorang tukang pijat namanya Nenek Solati, yang sudah umroh 2 kali dan mampu berhaji bahkan tahun ini hasil dari keringatnya sendiri. Ada juga seorang nenek dengan keterbatasan ekonomi bisa berkurban setiap tahunnya. Ada juga seorang tukang beca dengan penghasilan seadanya bisa berkurban sapi dari penghasilannya. Ada juga 7 anak usia SD SMP yang berhasil berkurban sapi dari hasil menabung selama 10 bulan. Dan banyak sekali kisah lainnya yang mereka itu terlihat tidak mampu, bahkan perlu dibantu, namun mereka mampu dan bisa untuk berkurban dan berhaji. Mereka punya prinsip, berkurban dan berhaji itu bukan untuk orang yang mampu, akan tetapi untuk orang yang mau. Semoga dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, sehingga kita termotivasi untuk berkurban di tahun ini. Dan kalaupun belum bisa saat ini, kita bisa menabung untuk kurban terbaik tahun depan nanti. Apakah kita termasuk orang yang mampu dan mau? Apakah kita termasuk orang yang mau tapi tidak mampu? Atau apakah kita termasuk orang yang mampu tapi tidak mau? Atau apakah kita termasuk orang yang tidak mampu dan tidak mau? Silakan introspeksi diri. Tanyakan ke dalam hati. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wasairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.